Oke guys, ya ketemu lagi dengan saya. Dan anyway guys ya, di video kali ini saya bakal sharing ya buat vlog sederhana tentang pembelajaran apa ya, pengalaman apa yang sudah saya dapatkan sampai usia 21 ini. Dan ini pasti akan terus bertambah. Nah sampai saat ini ya, saya ada 7 pembelajaran yang akan saya sharingkan di dalam video ini supaya bisa bermanfaat juga. Oke, nah jadi poin yang pertama adalah apa yang terlihat itu belum tentu itu sebenarnya yang terjadi. Nah maksudnya gimana ya? Jadi contoh gini, let's say kita sering ketemu ya, sering kita jumpai ya, orang itu ada yang kadang terlihat wow gitu ya, terlihat keren contoh gitu ya. Kayaknya uangnya nggak habis-habis gitu ya. Padahal di kehidupan nyatanya bisa jadi nggak seperti itu gitu ya, bisa jadi utangnya di mana-mana gitu ya, bisa jadi cicilannya di mana-mana. Nah terkadang kita melihat orangnya lebih sederhana, itu malah justru mereka punya tabungan ya, punya investasi ya. Jadi poin yang pertama adalah apa yang terlihat belum tentu itu sebenarnya terjadi. Jadi jangan sampai tertipu guys ya. Nah poin yang kedua adalah pendidikan formal itu nggak menentukan tingkat keberhasilan seseorang ya. Nah jadi kalau ada yang bilang pendidikan tinggi sama dengan berhasil tentu itu adalah kuno gitu ya. Nah tapi lebih kalau sekarang ini ya lebih kepada yang saya amati ya, lebih kepada seberapa pinter skill kita ya. Jadi memang sekarang sudah tidak lagi memandang pendidikan, tapi lebih pada skill kita. Jadi contoh, kita walaupun pendidikan rendah, punya skill digital marketing ya, let's say public speaking ya, kemudian punya skill untuk konten ya, content contoh gitu ya, kreativitas. Nah itu jauh lebih berguna ketimbang cuman sekedar pendidikan. Cuman sekali lagi guys ya, sekolah itu penting, tapi tidak cukup. Poin yang ketiga adalah yang bikin kita tambah kaya itu bukan seberapa besar penghasilan kita, tapi lebih kepada apa yang kita sisihkan. Jadi let's say gini, contoh kita menghasilkan 30 juta gitu per bulan ya. Nah itu nggak ada artinya kalau pengeluaran kita 31.500.000. Nah tapi kalau contoh penghasilan kita cuma 10 juta nih, tapi bisa menyisihkan 3 juta per bulan, saya yakin ya dalam kurun waktu tertentu tetap bakal lebih kaya orang yang bisa menyisihkan ya. Jadi bukan seberapa besar yang kita hasilkan, tapi lebih kepada seberapa besar yang kita sisihkan, kita simpan. Jadi nabung sama investasi. Yang keempat, musibah itu bisa jadi berkah ya. Maksudnya gimana? Contoh gini, let's say teman-teman pernah nggak mengalami suatu kondisi lagi nggak punya uang, pengen mengajukan pinjaman, ternyata nggak di ACC ya. Nah itu kan kelihatan musibah contoh gitu ya. Tapi selang beberapa waktu kita bersyukur, wah dulu ternyata bersyukur ya, saya mau melakukan pinjaman tapi nggak di ACC. Kalau sempat jadi melakukan pinjaman sampai sekarang mungkin saya masih nyicil. Yang kelima, pengalaman jauh lebih penting ketimbang uang. Yes, betul. Jadi ada pepatah lama mengatakan ya, pria yang beruang akan berakhir dengan pengalaman, dan pria berpengalaman akan berakhir dengan uang. Nah, jadi mumpung masih muda ya, cari aja pengalaman yang sebanyak mungkin ya, coba aja gitu ya. Kita mulai bisnis gagal, oke, nggak masalah ya. Kita mulai investasi ketipu, nggak masalah gitu. Jadi banyak pengalaman sehingga ketika kita sudah memasuki usia 25 ke atas gitu ya, kita udah punya cukup pengalaman, punya cukup skill, dan bisa menjadikan apa ya, ibaratnya bekal kita seperti itu. Yang keenam, tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Nah memang terkadang kalau kita lagi ada masalah ya pasti pusing gitu ya, kira-kira mungkin nggak ya saya bisa menyelesaikannya gitu ya. Nah jadi selama sampai sekian tahun ya, saya belajar bahwa sebenarnya nggak ada yang nggak bisa selesai, cuman terkadang memang butuh waktu ya, karena ada beberapa masalah itu yang bakal selesai dengan waktu. Dan yang ketujuh, yang terakhir ya, itu kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita yakini. Nah jadi let's say gini guys ya, contoh kita berpikir paling saya bulan ini dapat omset atau penghasilan ya, penjualan itu paling ya 4 juta. Benar, dapatnya cuma 4 juta. Tapi kalau kita berpikir let's say 10 juta, ya bisa juga, dapat juga gitu. Jadi kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita yakini. Nah oleh karena itu, ya yakinilah ya, maksudnya bisa dapat yang lebih lagi ya, karena kan effortnya pasti beda ya. Kita yang ngejar ke 10 juta sama 4 juta kan pasti beda ya. Nah sehingga hasilnya juga pasti akan berbeda. Oke, thank you very much sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya.